Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam kepada baginda besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sri Haryanti, Prodi Manajemen Ekonomi Bisnis, kelas 012. Tema yang akan kita bahas pada hari ini adalah cara menghargai orang lain dalam Islam atau tasamu. Tasamu adalah perbuatan yang terkait dengan tenggang rasa dan toleransi. Dalam bermasyarakat, tasamu adalah sifat yang penting untuk diterapkan. Dengan tasamu, seseorang akan lebih menghargai perbedaan yang ada di dunia. Tasamu adalah salah satu sikap yang sangat ditekankan dalam Islam. Menghargai sesama atau orang lain merupakan simbol dari penerapan sikap toleransi dalam menyikapi perbedaan, baik berupa perkataan budaya, agama, ataupun suku dari orang lain yang ada di lingkungan sekitar. Ketika kita menerapkan sikap saling menghargai, maka akan membuat orang lain merasa segan dan memahami arti tentang keberagaman. Menghargai orang lain bukan berarti kita menunjukkan kelemahan atau kalah dengan orang lain, akan tetapi menjadikan kita lebih bersikap menghargai keputusannya, berarti kita juga telah mengajarkan orang lain tentang bagaimana mereka harus menghargai perbedaan kita, sehingga tidak menimbulkan adanya perselisihan dan perasaan yang sulit untuk menerimanya. Jadi dengan demikian, secara tegas bahwa menghargai bukanlah berarti kita kalah atau lemah, akan tetapi kita mempunyai pemikiran yang lebih dewasa dengan perbedaan pendapat ataupun pemikiran. Adapun cara menghargai seseorang, yang pertama, tunjukkan sikap tata krama dimanapun berada, baik di tempat umum, kantor, sekolah, dan yang lainnya. Kedua, menjadi pendengar yang baik ketika ada salah seseorang sedang berbicara atau menyampaikan pendapat atau masukannya. Yang ketiga, mudah menerima perbedaan pendapat jika tidak sama dengan pendapat kita. Dan yang terakhir, sebaiknya dipikirkan terlebih dahulu sebelum berbicara. Bersegeralah meminta maaf jika melakukan kesalahan kepada orang lain. Di dalam Al-Quran terdapat anjuran mengenai pentingnya menghargai orang lain. Firman Allah, Quran Surah An-Nisa ayat 86 yang berbunyi, dan apabila kamu dihormati dengan suatu salam atau penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik atau balasannya penghormatan itu yang sepadan dengannya. Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu. Dan yang kedua, Quran Surah Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu demikian antara kedua saudara yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Ayat keduanya merupakan beberapa perintah yang memerintahkan kita agar tidak lupa dengan sikap untuk menghargai orang lain, agar menciptakan situasi dan keadaan yang harmonis dan konduktif. Baik karena perbedaan pemikiran, pendapat, ataupun beda agama. Selain itu juga, perintah untuk berlaku sopan santun dengan pergaulan agar terpelihara hubungan persaudaraan dengan jalan mengadakan tata tertib yang dilakukan ketika bertemu seseorang. Dalam surah Al-Hujurat ayat 10, Allah menerangkan bahwa sesungguhnya orang-orang mukmin semuanya bersaudara seperti hubungan persaudaraan antara nasab karena sama-sama menganut unsur keimanan yang sama dan kekal dalam surga. Dalam sebuah hadis sahih diriwayatkan Muslim itu adalah saudara Muslim yang lain dengan berbuat aniaya dan jangan membiarkan melakukan aniaya. Orang yang membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah akan membantu kebutuhannya. Orang yang melonggarkan satu kesulitan dari seorang Muslim, maka Allah melonggarkan satu kesulitan di antara persulitan-persulitan pada hari kiamat. Perbedaan itu hal yang wajar terjadi, namun jangan sampai perbedaan itu menjadi suatu hal yang memutuskan tali persaudaraan dan kekacauan komunikasi dengan kedua belah pihak. Segala sesuatu adalah jalan keluarnya. Bersifat saling menghormati, maka akan dapat menghindari dari
terjadinya perselisihan stabilitas ucapan jika menjadi perbedaan pendapat. Meskipun orang lain memancing emosi kita untuk emosi, tapi tahan amarah dan jawablah dengan nada yang berbicara yang lebih tenang. Sekian ceramah dari saya. Jika ada kesalahpahaman atau ucapan, sesungguhnya kesalahan datangnya dari saya dan kebaikan serta kebaikan datangnya dari Allah. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.